Bu Ibu, di video kali ini Mama Jian mau memenuhi pertanyaan salah satu ibu-ibu yang bertanya biar cepat hamil ataupun mancing biar kita hamil cepat. Jadi ada mancingnya ya, jadi harus dipancing kayak apa namanya? Andai kata kayak kalau pingin punya anak tapi susah banget punya anak terus ngadopsi anak orang lain ataupun anak dari panti asuhan. Nah, cara Mama Jad juga ini insya Allah bisa ampuh dan Mama Jad sudah mencobanya, oke? Dan terjadi pada Mama Jad. Ikutin video Mama Jad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat. Nah, jadi Mama Jad itu biasanya kalau mandi siang itu sekitar jam 12 sambil salat zuhur. Tapi karena ini belum waktunya salat zuhur, jadi Mama Jad mau bikin video karena Mama Jad itu merasa punya utang untuk ibu-ibu. Nah, karena di video sebelumnya Mama Jad itu sudah berjanji karena ada salah satu ibu-ibu yang bertanya, Mama Jad bagaimana sih cepat hamil katanya gitu. Saya salah satu ibu yang susah hamil ataupun menginginkan anak dan udah menikah sangat lama tapi belum dikaruniai anak gitu kayak belum dikaruniai anak gitu. Sebenarnya itu sih maksudnya nggak bisa ditebak oleh kita ya, itu pemberian rezeki dari Allah kapanpun itu kita nggak bisa nentuin, tapi kita sebagai manusia yang ingin sesuatu kita harus berusaha. Nah, sebenarnya Mama Jad itu bukan dukun beranak yang tahu segalanya ataupun gimana, cuman ini menurut pengalaman Mama Jad yang kebetulan kehamilan Mama Jad itu maksudnya kehamilan Mama Jad yang sekarang ini tuh bukan bukan enggak bersyukur ataupun gimana, jadi sengaja nggak sengaja gitu yo, maksudnya nggak kayak orang lain. Kalau orang lain kan ada aku tuh di tahun ini mau hamil ataupun aku di tahun ini berniat menambah anak gitu kan, kadang ada orang kayak gitu. Kalau Mama Jad juga punya rencana gitu tapi bukan untuk tahun ini tadinya, tapi ternyata ini karena memang nggak sengajaan gitu ya, atau tiba-tiba gitu. Jadi ini mungkin tips buat ibu-ibu yang susah hamil ataupun lama yang belum hamil juga. Nah, tips dari Mama Jad ini kata orang tua dulu, emang jadi kenyataan ibu-ibu seperti itu. Ini benar-benar tips ya. Sebenarnya Mama Jad tuh nggak mau menceritakan, cuman merasa berhutang aja. Mama Jad udah nyanggupin, insya Allah di next video akan ngasih tips ataupun menurut pengalaman Mama Jad. Nah, berawal dari waktu melahirkan Bibi Enon itu adik Mama Jad waktu melahirkan Dede Jiko. Nah, seperti itu. Jadi kan waktu melahirkan Dede Jiko teh kayak gini ceritanya. Itu sangat rumit ya, bukan mau menceritakan tentang Dede Jiko, cuman mau pengalaman Mama Jad di saat Bibi Enon melahirkan. Sebenarnya dia melahirkannya di kampung karena mau seperti normal kayak di rumah, kayak biasa orang tua dulu gitu. Tapi ternyata kehendak lain dan dibawa ke rumah sakit sana sini. Cuman singkat cerita di akhir perjuangan Bibi Ainun itu kan suka ada mak paraji. Kalau di kampung maksudnya dukun beranak, bukan mengeluarkan, bukan kayak diurut apa namanya ya, bukan diurut ya, biar melemaskan badan. Kalau di kampung menyangsurkan pianakan gitu kan, apa ya bilangnya, emang kayak gitulah, menyangsurkan pianakan. Jadi kalau habis lahiran itu suka dipijit-pijit biar badannya itu kembali segar kayak gitu. Dan Bibi Ainun itu nggak cukup satu mak paraji, nggak cukup satu, kalau nggak salah ada 3 ada 4 itu setelah lahiran itu ya, setelah mengembalikan kesembuhan Bi Enon itu mungkin udah 1 bulan. Nah, akhir cerita ini ya dipercepat karena kan berapa ya, pokoknya mah 40 hari gitu kan, menutup. Kalau orang Sunda bilang apa ya, kalau bahasa Indonesia bilang nutup gitu ya. Nutup itu di urutan terakhir gitu, mengurut terakhir gitu kan, biar rutin. Nggak, mak paraji Bibi Enun itu ada 3 ada 4, jadi biar badan rileks karena dia mau pergi lagi ke Jakarta. Nah, katanya kata orang tua nih dengerin ibu ya, katanya kalau habis melahirkan entah tetangga entah saudara atau siapa kayak itu jangan mau disangsurkan, jadi ngikut. Jadi gini tipsnya, Mama Jad itu kan yang nggak hamil, Mama Jad sehat bugar gitu, cuman nggak pakai. Mama Jad itu memang pulang dari Taiwan itu hanya di JXKB itu 1 kali saja karena memang nggak cocok. Dari dulu juga habis melahirkan Jad itu memang nggak diapa-apain, tapi nggak apa-apa juga. Mama Jad pergi ke Singapura, pergi ke Taiwan juga
maksudnya sebelumnya nggak hamil, karena memang nggak pakai apa-apa lah. Pulang dari Taiwan cuma 1 kali pakai JCKB yang 1 bulan saja ya kan, seperti itu, dan udah itu lepas aja karena lupa. Pulang dari Taiwan sampai Dede Jiko lahiran itu kalau nggak salah 1 tahun ya, jadi lama banget. Jadi kalau Mama Jen kalau mau punya anak juga mungkin pas pulang dari Taiwan 3 bulan Mama Jen punya anak, tapi ternyata belum hamil-hamil juga kayak gitu. Dan memang rencana Mama Jen itu bukan tahun ini, insya Allah tahun depan, karena tahun ini masih banyak hutang kayak gitu tadinya. Tapi kan Allah ngasih rezeki gitu kan. Terus kalau di kampung itu misalnya teh nyangsurkan pianakan gitu kan, karena Mama Jen pulang dari Taiwan capek gitunya ngangkat nenek-nenek, jadi pianakan itu turun, maksudnya itu berubah gitu. Kalau di kampung kan disangsurkan lah gitu, disangsurkan lah. Kalau beser, kalau orang kampung bilang disangsurkan sama Mak Paraji. Tapi katanya kalau habis melahirkan saudara entah tetangga, nah ini dengerin ibu-ibu, jadi kalau habis nutup, yang melahirkan itu nutup sama Mak Praji itu, kita itu jangan ikut-ikut nutup, jangan ikut disangsurkan, karena suka ngikut gitu, jadi suka apa pak, jadi suka hamil gitu, maksudnya kayak dipancing gitu, jadi ikut hamil gitu. Karena kan gini, Mak kan 3 Paraji tuh nutup itu kayaknya 1 minggu berturut-turut itu 3 Mak Paraji itu semuanya mau nutup Bibi Enon itu waktu itu. Terus saya bilang lagi, Mak mau ikut disangsurkan deh gitu, mau ikut disangsurkan, kata Nea itu oh cenah ngarah boga budak deui cenah tereh naon deh pan cenah kalau disangsurin mah katanya, apalagi habis nutup orang lahiran itu suka ngikut nungtut apa namanya tuturut muning cenah. Moal jadi satu nggak jadi, satu Mak Paraji itu oh nyemah atuh kan bae ini ngomong Sunda lagi ya, ayah nggak apa-apa tuh punya anak juga, orang jadi udah besar katanya gitu. Enggak, maksudnya saya teh belum siap bulan tahun ini gitu, masih banyak hutang, saya bilang gitu. Terus nggak jadi, saya nggak ikut disangsurkan. Terus selang 3 hari lagi Mak Paraji satu lagi nutup di Enon gitu, ngeberesin badan dari kepala. Saya pok lagi bilang lagi, Mak yang disangsurinnya mau disangsurin dia pianakan nggak enak gitu, jatuh terus di bawah gitu. Sok cenah ngarah punya anak lagi, cenah sama 3 Paraji ngomong kayak gitu loh ibu-ibu. Ya mah ini sama wae nya Mak Paraji teh sadayana ngomong gitu, emangnya cenah mah duka mitos, duka enggak cenah emang kayak begini cenahnya, biasanya sok begini cenah. Oh jadi kos asa dipancing ya mah, mau jadi walaupun bingung saya teh yang disangsurkeun nya mangpang mengpeung Mak Paraji bagus kan waktu pilihan Bibi Enon, ceritanya Mak Paraji yang bagus-bagus gitu, yang jauh-jauh dari tempat, makanya Mama Jon mau sekalian biar nggak bayar tak gitu. Bingung lagi, nggak usah Mak cenah, udah mau pulang Mak Paraji sok erek moal nggak jadi gitu, menisian ya bawa anak teh bukan takut punya anak, tapi maksudnya teh masih banyak utang belum tahun ini gitu lah, atukan bae cenah songhol ya boga anak mah. Terus saya penasaran, Mak emang benar ya kalau ada orang lahiran terus ditutup sama Mak Praji terus kita ikut disangsurkan suka tuturut? Iya katanya itu mah, kata orang tua dulu biasanya begitu, katanya suka ngikut hamil katanya gitu. Oh gitu, iya. Oh nggak jadi Mak mau cenanya mau tulus mau 1 kali lagi kan Bi Enon itu Mak Praji yang satu lagi yang jauh lagi datang menutup katanya. Sok lagi saya itu kan biasalah kalau Bi Enon lagi diurut saya nungguin Dede Jiko ngikut aja saya, Mak mau ikut disangsurkeun dia pianakan sok cenah ngarah boga anak cenah kitunya, sok cenah budak geus gede leun cenah gitu. Iya Mak Paraji mah sarua ada emang gitu cenah biasana katanya kalau ada yang melahirkan ditutup ikut disangsurkan biasanya suka apa namanya tuturut muning cenah. Emang eta teh Mak saya teh penasaran Mak mah tetep percaya atuh sokeh cenah. Cek kata nih teh gini atuh diurut cenah ke mah suka Mak Parajinya juga jarang kesini, apalagi ini mah jauh katanya gitu, sekalian ya Mak cenah disangsurkeun. Terus eta teh Mak mitos atau beneran lah atuh imah kumaha urang percaya henteu percaya cenah cek Mak Paraji teh. Ayo dah Mak kan kemah kan mau datang, enggak bakalan datang Mak Paraji lagi kan. Saya itu disangsurin ya, sambil disangsurin itu saya bertanya, emang benar Mak kata 3 Mak Paraji itu tanya-tanya kalau apa tetangga yang habis lahiran terus penutupan 40 harinya kita ikut disangsurkan, misalnya kita ikut disangsurkan suka tuturut muning. Biasanya sih iya, itu kata zaman orang tua dulu gitu. Bisa juga dibilang kayak mancing kalau susah punya anak ataupun mau punya anak, kayak
susah punya anak gitu, coba ngadopsi anak orang lain itu, kayak mancing kayak gitu. Jadi begitu, cina dari zaman dulu. Cuman anak-anak zaman sekarang udah pada nggak percaya. Lagi pula tuh percaya nggak percaya sih ibu-ibu ya, seperti itu. Nah itu ya cerita Mama Jad pertama hamilnya. Nah setelah itu Mama Jad itu setelah Dede Jiko di Jakarta 6 bulan kayaknya. Terus Mama Jad itu liburan, bukan liburan, sebenarnya Mama Jad nggak niat liburan, cuman Nek sama Aki Ibron itu ada berniat ke Jakarta kayak ini nih, waktu video yang ini nih. Nah sebelum pergi itu Mama Jad ada masuk angin, padahal Mama Jad tuh nggak niat banget ke Jakarta, biar Nek aja sama Aki gitu. Pokoknya mah bukan niat liburan waktu itu ya, ada sesuatu yang nggak bisa dibilangin di publik ke Bibi Enon itu. Cuman Bibi Enon sama Mamang Ajis itu ngajak jalan-jalan, itu sekalian orang tua ke sana gitu. Nah seperti Mama Jad itu udah mabuk, cuman nggak ngeh bahwa Mama Jad itu hamil gitu. Nah jadi setelah lahiran Jiko sampai Mama Jad hamil itu kurang lebih umur Jiko 6 bulanan, Mama Jad itu hamil gitu ibu-ibu. Pertama Mama Jad hamil itu memang Mama Jad nggak tahu udah 1,5 bulan, padahal sebelum perginya itu minum kerating deng, minum obat mabok apa oskadon apa-apa biar nggak mabok. Di Jakarta bolak-balik Mama Jad puyeng mabok kayak gitulah, mabok, pusing, makan nggak mau. Pada Mama Jad udah nggak mau makan, walaupun di sana waktu di Jakarta diajak jalan-jalan kemana Mama Jad kayak mau aja, padahal itu nggak nafsu makan, cuman maksain aja gitu waktu itu kan. Terus saya tes pack, ternyata garis 2 ibu-ibu, seperti itu ya. Nah waktu Mama Jad ke Jakarta waktu itu udah hamil 1,5 bulan, padahal Mama Jad makan obat banyak, seperti itu ya, obat mabok waktu itu, mabok mobil bukan mabok. Nah seperti itu ya ibu-ibu yang penasaran memancing untuk biar cepat hamil itu adalah bila mana ada tetangga atau saudara yang melahirkan, terus dia kan suka diurus sama Mama Praji. Kalau soal ke dokter juga, walaupun hamil di bidan, tetap ya kalau di kampung Mama Jad suka ada diurut-urut kayak gitu untuk badan rileks kayak gitu, sambil disangsurkan anakannya. Kita ngikut disangsur biar mancing itu mancingnya kayak gitu. Selain ngadopsi anak biar cepat hamil, cepat punya anak, itu bisa jadi memancing gitu. Tapi ibu-ibu harus positive thinking, ini mah mancing lah, biar dipancing gitu. Jadi kita harus dengan cara ini kita bakal ngikutin hamil, cepat hamil gitu ya. Kita harus positif ibu-ibu. Tapi ini nggak ada dari dari dokternya ataupun dari mana-mana. Ini hanya kata orang tua zaman dulu, ternyata terbukti gitu ya. Nggak ada, misalnya kalau ibu-ibu sudah mengikuti cara Mama Jad terus nggak hamil-hamil, Mama Jad ngawadul. Nggak semua terjadi kepada ibu-ibu yang menginginkan anak. Tapi ini memang Mama Jad itu emang Mama Jad percaya karena omongan orang tua. Jadi gitu, nyata gitu ibu-ibunya seperti itu ya. Jadi gitu tips cepat hamil, cepat punya anak, biar cepat ketularan punya anak itu. Ini pengalaman Mama Jad ya, seperti itu ibu-ibu gitu ya. Ini juga bukan tips dokter ya, ini hanya kata orang tua lah, mitos-mitos, bisa percaya bisa enggak ya, seperti itu. Oke ibu-ibu, sekian dari Mama Jad dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.